Bangku nomor 7 selalu kosong. Tapi kalau kamu duduk di situ malam Jumat, ada yang akan duduk di belakangmu. Rambut basah, bau air laut, dan bisikannya cuma satu kata, pindah. Ini bukan takhayul, ini cerita dari Palu, dari kelas yang masih ada sekarang. Dan malam ini, mungkin giliranmu. Setiap malam Jumat, bangku nomor 7 di kelas 12 IPA 2 selalu kosong. Tapi kalau kamu duduk di situ, dia akan datang menagih tempatnya. Di sebuah SMA negeri tua di pinggiran Palu, ada kelas 12 IPA 2 yang terkenal angker sejak tahun 2014. Semua murid tahu aturannya, jangan duduk di bangku nomor 7 baris kedua dari belakang. Kalau lampu kelas tiba-tiba berkedip 3 kali saat jam kosong, langsung keluar. Dan yang paling penting, jangan pernah memanggil nama, Mbak, Rara, di dalam kelas setelah maghrib. Aku, narator cerita ini, adalah Reno, siswa pindahan dari Makassar yang masuk kelas itu di pertengahan semester genap 2025. Aku anak kos dekat lapangan voli sekolah. Pertama kali masuk kelas, aku langsungnya ada satu bangku yang benar-benar kosong meski kelas penuh sesak. Nomor 7. Bahkan wali kelas Bu Yanti tidak pernah memanggil siapapun dari bangku itu saat absen. Bangku itu cadangan, kata Bu Yanti datar. Jangan disentuh. Aku pikir cuma takhayul biasa. Sampai malam itu, malam Jumat pertama aku nginep di sekolah karena ada jadwal latihan pramuka malam. Sekitar jam 23.17, listrik sekolah mati total. Gelap gulita, hanya ada suara jangkrik dan angin dari celah jendela kelas yang rusak. Aku, Dika ketua OSIS dan dua temen cewek, Naya sama Vina, lagi ngumpul di kelas 12 IPA 2 karena ruang OSIS dikunci. Kami main truth order pakai center HP. Giliran Naya ditantang, pergi duduk di bangku nomor 7 selama 1 menit penuh. Naya yang paling berani di antara kami malah ketawa. Serius, cuma gitu doang, gampang. Dia jalan ke bangku nomor 7. Duduk, kami hitung mundur dari 60 detik. Saat hitungan tinggal 7 detik, lampu emergensi di koridor tiba-tiba nyala sendiri. Lalu berkedip, sekali, 2 kali, 3 kali. Naya langsung berdiri, mukanya pucat. Guys, ada yang narik bajuku dari belakang. Kami kira dia bercanda, tapi pas kami sorot senter ke arahnya. Di belakang Naya, di bangku nomor 7 yang baru saja dia tinggalkan, ada bekas dudukan basah. Seperti orang habis mandi, duduk pakai baju basah kuyup. Airnya berwarna kecoklatan, dan baunya amis, seperti air laut yang sudah lama menggenang. Malam itu kami kabur dari sekolah sambil teriak-teriak. Besok paginya, Naya tidak masuk sekolah. Katanya demam tinggi sejak subuh. Dan yang bikin kami merinding, di story one-nya dia upload foto selfie di kamarnya. Di belakang kepalanya, samar-samar terlihat bayangan cewek berambut panjang basah berdiri tepat di belakangnya, sambil menunjuk ke arah bangku sekolah. Sejak malam itu, setiap kali aku lewat kelas 12 IPA 2, bangku nomor 7 tidak lagi kosong. Ada jejak air kecil di lantai depannya. Setiap hari semakin banyak, dan semakin dekat ke bangku aku. Setelah kejadian malam Jumat itu, Naya benar-benar berubah. Dia masuk sekolah lagi setelah absen 3 hari, tapi mukanya seperti orang kehilangan darah. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, dan yang paling aneh, rambutnya yang biasanya pendek sebahu, sekarang panjang hampir sampai pinggang. Dia bilang cuma lupa potong rambut, tapi kami tahu itu bohong. Rambutnya basah terus, meski cuaca Palu lagi panas terik. Aku coba tanya pelan-pelan pas istirahat. Nay, lo inget gak apa yang narik baju lo malam itu? Dia cuma geleng kepala pelan, tapi matanya melirik ke arah kelas 12 IPA 2. Reno, jangan panggil nama dia 3 kali. Kalau lo panggil 3 kali, dia datang beneran. Aku kira dia lagi ngelantur karena demam. Tapi malamnya, di grup kelas, ada voice note dari Vina. Suaranya gemetar. Guys, aku lagi di sekolah sendirian. Latihan voli batal, tapi aku lupa bawa buku catatan. Aku masuk kelas bentar aja, tapi ada suara cewek nyanyi di dalam. Lagu lama, kayak lagu daerah Tolaki yang nenekku sering nyanyi dulu. Suaranya pelan banget, Rara, Rara, pulanglah. Vina lanjut rekam, suaranya makin panik. Aku takut, guys. Lampunya kedip lagi. 3 kali. Aku mau kabur, tapi pintu kelas terkunci dari luar. Aku coba teriak, tapi suara aku kayak ditelan angin laut.
Dan tiba-tiba, ada yang bisik di telinga aku, panggil aku 3 kali, biar aku pulang. Voice note terputus tiba-tiba. Ada suara ketukan pelan di background, seperti jari mengetuk meja kayu. Ketuk, ketuk, ketuk. Lalu diam. Keesokan harinya, Vina tidak masuk. HP-nya mati total. Orang tuanya bilang dia demam tinggi sejak subuh, sama persis seperti Naya. Aku dan Dika memutuskan untuk cari tahu sendiri. Kami cari info tentang Mbak Rara di sekolah. Bu Yanti, wali kelas, akhirnya cerita setelah kami desak habis-habisan. Itu tahun 2014. Ada murid cewek namanya Rara. Dia anak nelayan dari pantai Sirenja. Suka datang ke sekolah basah kuyup karena naik perahu kecil setiap pagi. Dia duduk di bangku nomor 7. Orangnya pendiam, tapi pintar banget. Tapi suatu malam Jumat, pas banjir rob gede di Palu, perahunya terbalik di Teluk Palu. Dia tenggelam, mayatnya ditemukan 3 hari kemudian, sudah mengapung di dekat dermaga sekolah. Rambutnya panjang, basah, dan matanya terbuka lebar, kayak masih nunggu absen. Bu Yanti menatap kami tajam. Sejak itu, bangku nomor 7 tidak pernah bisa diisi lama-lama. Siapapun yang duduk di situ, dia datang menagih. Dan kalau kalian panggil namanya 3 kali di dalam kelas setelah maghrib, dia tidak cuma datang. Dia tinggal. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di kos, angin laut masuk lewat jendela, bawa bau amis yang sama seperti bekas air di bangku nomor 7. Jam 2.14, HP-ku bergetar. Notif dari nomor tidak dikenal. Voice note, suara cewek pelan, berbisik, tapi jelas. Reno, panggil aku, panggil aku, panggil aku. Aku langsung hapus, tapi suaranya masih terngiang. Dan di luar jendela kos, ada suara air menetes. Pelan, terus-menerus, seperti ada yang berdiri di balkon, rambutnya meneteskan air ke lantai semen. Aku tidak berani keluar kamar malam itu. Tapi pagi harinya, di depan pintu kos, ada genangan air kecil. Berbentuk jejak kaki telanjang, menuju ke arah sekolah. Hari Senin berikutnya, sekolah terasa lebih sepi dari biasanya. Banyak murid yang mulai bolos kelas 12 IPA 2. Katanya, setiap masuk kelas, mereka merasa ada yang menatap dari belakang. Dari arah bangku nomor 7. Aku coba abaikan, tapi jejak air itu mulai muncul di mana-mana. Pertama di lantai koridor depan kelas, lalu di tangga menuju lantai 2, kemudian di depan loker aku. Jejaknya kecil, seperti kaki cewek ukuran 37-38. Telanjang, dan selalu basah, meski lantai sekolah kering kerontang karena kemarau panjang di Palu. Dika, yang biasanya paling skeptis, akhirnya ikut panik. Dia cerita kalau malam sebelumnya dia mimpi buruk. Dalam mimpi itu, dia duduk di bangku nomor 7. Lalu ada tangan dingin memegang bahunya dari belakang. Saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi di mejanya ada tulisan basah, seperti ditulis pakai air. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Kami bertiga, aku, Dika, dan Naya yang sudah agak baikan, memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kami cari tahu cara, mengusir, atau setidaknya memahami kenapa Rara masih menagih tempat duduk. Kami pergi ke rumah Nenek Vina di daerah Donggala, yang katanya paham soal adat tolaki dan hal-hal gaib. Neneknya, Mbok Sari, orang tua yang sudah renta tapi matanya masih tajam. Mbok Sari mendengar cerita kami sambil mengunyah sirih. Rara itu bukan hantu biasa. Dia, orang yang belum selesai. Dia mati di laut, tapi jiwanya terikat di sekolah karena dia janji mau lulus SMA dulu sebelum nikah. Janji sama pacarnya waktu itu. Tapi pacarnya kabur setelah Rara meninggal. Tidak pernah datang ke pemakaman. Jadi Rara marah. Dia nunggu tempat duduknya kembali. Tempat duduk itu simbol janji yang belum selesai. Mbok Sari memberi kami seikat daun sirih dan sebotol air garam dari Laut Sirenja. Kalau kalian mau bantu dia pulang, kalian harus duduk di bangku itu malam Jumat depan. Panggil namanya 3 kali, tapi bukan untuk manggil dia datang. Untuk manggil dia pergi. Tapi ingat, salah satu dari kalian harus rela, gantikan tempatnya sementara. Biar dia bisa lepas. Kami saling pandang. Tidak ada yang berani janji. Malam Jumat berikutnya tiba. Kami bertiga masuk ke kelas 12 IPA 2 jam 0. Lampu emergensi menyala redup. Bau amis semakin kuat. Kami duduk mengelilingi bangku nomor 7. Naya yang paling berani mulai bicara pelan.
Rara, Rara, Rara. Sekali, lampu kedip. 2 kali, angin masuk dari jendela, bawa suara ombak kecil. 3 kali, tiba-tiba, bangku nomor 7 bergoyang pelan. Seperti ada yang duduk di situ. Lalu, dari bawah bangku, air mulai menetes. Banyak, seperti keran bocor. Airnya naik perlahan, membasahi lantai. Dan di tengah genangan itu, muncul bayangan samar. Cewek berbaju putih seragam SMA, rambut panjang basah menutupi wajah. Dia tidak gerak, hanya berdiri, menatap kami. Naya menangis pelan. Rara, pulanglah. Kami minta maaf atas pacarmu yang ninggalin kamu. Pulanglah. Bayangan itu menggeleng pelan. Lalu, dia angkat tangan. Menunjuk ke arah aku. Suara bisik terdengar di telinga kami bertiga, bersamaan. Kamu, yang duduk di tempatku sekarang. Kamu yang harus tinggal. Aku merasa dingin menusuk tulang. Kakiku seperti ditarik ke bawah. Air di lantai naik sampai mata kaki. Dan saat itu, aku sadar. Jejak kaki basah yang mengikuti aku selama ini, bukan jejak dia. Itu jejakku sendiri, yang mulai berubah jadi miliknya. Malam itu, kami kabur dari kelas. Tapi aku tidak bisa lari jauh. Setiap langkahku sekarang, meninggalkan jejak air. Dan setiap malam, aku mendengar suara ombak di telingaku. Seperti panggilan pulang, tapi bukan pulang ke rumah. Pulang ke bangku nomor 7. Sejak malam Jumat itu, hidupku berubah jadi sesuatu yang tidak lagi milikku sepenuhnya. Jejak air basah tidak berhenti mengikuti. Setiap pagi, saat aku bangun di kos, ada genangan kecil di depan pintu kamar. Bentuknya selalu sama, kaki telanjang, ukuran kecil, menuju ke arah jendela yang menghadap Teluk Palu. Malam harinya, suara ombak terdengar lebih dekat, seperti ombak pecah tepat di bawah balkon kos, padahal kosku berada di tengah kota, jauh dari pantai. Aku mulai menghindari cermin, karena setiap kali aku lewat di depannya, pantulanku terlihat berbeda. Rambutku yang biasanya pendek rapi, sekarang terasa lebih panjang di ujung-ujungnya. Basah, dan kalau aku menyentuhnya, jari-jariku terasa dingin seperti baru keluar dari air laut. Dika dan Naya masih berusaha membantu, tapi mereka juga mulai menjauh. Naya bilang dia sering mimpi buruk, dia melihat aku duduk di bangku nomor 7, tapi wajahku sudah bukan wajahku lagi. Mataku putih kosong, rambut panjang menutupi muka, dan aku tersenyum ke arahnya sambil berbisik, sekarang giliranmu pulang. Dika lebih parah, dia mulai mendengar suara ketukan di kamarnya setiap jam 2 pagi. Ketuk, 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 seperti jari mengetuk meja kayu. Dia bilang suaranya sama persis dengan yang ada di voice note Vina dulu. Dan yang bikin dia takut, ketukan itu berhenti tepat setelah dia bilang nama, Rara, dalam hati. Seolah-olah, dia sedang dipanggil balik. Kami bertiga sepakat untuk pergi ke tempat Rara ditemukan dulu, dermaga kecil di dekat sekolah, tempat mayatnya mengapung 3 hari setelah kecelakaan perahu. Bos Sari bilang, kalau ingin memutus ikatan, kami harus membawa sesuatu yang milik Rara ke sana, lalu meminta maaf atas nama pacarnya yang dulu meninggalkannya. Kami cari tahu siapa pacar Rara tahun 2014. Ternyata namanya Andi. Andi sekarang sudah pindah ke Makassar, kerja di perusahaan kapal. Kami dapat nomornya dari alumni sekolah. Saat Dika telepon, Andi langsung diam lama setelah mendengar nama Rara. Aku nggak pernah ke pemakaman dia. Aku takut. Aku janji mau nikah sama dia setelah lulus, tapi setelah kecelakaan, aku lari. Aku nggak kuat lihat mayatnya yang sudah membengkak. Rambutnya panjang banget waktu itu, menutupi mukanya. Aku mimpi buruk bertahun-tahun. Dia selalu bilang, kamu janji duduk bareng aku di kelas terakhir. Andi setuju membantu. Dia kirim rekaman suara, permintaan maaf yang panjang, penuh penyesalan. Kami putar rekaman itu di dermaga malam itu, jam 1 dini hari. Angin laut kencang, ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya. Kami berdiri di ujung dermaga kayu yang sudah lapuk. Di tangan Naya ada sehelai kain putih, katanya kain kafan sisa dari pemakaman Rara yang dulu disimpan Bos Sari. Kami putar rekaman Andi. Rara, maafkan aku pengecut. Aku ninggalin kamu sendirian di laut itu. Aku nggak pernah duduk di bangku nomor 7 lagi setelah kamu pergi. Tapi sekarang, aku pulang. Aku janji, aku pulang. Suara Andi terdengar jelas, tapi tiba-tiba, angin berhenti. Ombak diam, semua sunyi. Lalu dari arah air, muncul suara pelan.
Seperti cewek menangis, tapi bukan tangis sedih, tangis marah. Kami lihat air di bawah dermaga mulai berputar. Seperti ada yang naik dari dasar. Rambut panjang hitam muncul dulu, mengapung di permukaan. Lalu kepala, bahu, seragam SMA putih yang sudah robek-robek dan berlumut. Rara naik perlahan, bukan berjalan di atas air, tapi seperti ditarik oleh ombak. Matanya terbuka lebar, putih kosong. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Hanya air yang menetes dari bibirnya. Dia berhenti tepat di depan kami. Jaraknya cuma 2 meter. Bau amis menusuk hidung. Naya maju selangkah, tangannya gemetar memegang kain putih. Rara, ini untukmu. Pulanglah. Andi sudah minta maaf. Kami semua minta maaf. Bangku nomor 7, bukan milik siapa-siapa lagi. Rara menggeleng pelan. Rambutnya bergoyang seperti rumput laut. Lalu dia angkat tangan, menunjuk ke arah aku lagi. Suara bisik terdengar di kepala kami bertiga. Kamu sudah duduk di tempatku. Kamu sudah pakai jejakku. Kamu harus tinggal. Air mulai naik di dermaga. Dingin, menusuk sampai tulang. Kakiku terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Aku coba mundur, tapi kaki tidak mau gerak. Dika dan Naya teriak memanggil namaku. Tapi suara mereka terdengar jauh, seperti ditelan ombak. Rara mendekat, wajahnya sekarang tepat di depan mukaku. Rambut basahnya menyentuh pipiku. Dingin, amis. Dan di balik rambut itu, aku lihat matanya bukan putih kosong lagi. Matanya, mirip mataku, seperti cermin yang rusak. Lalu dia berbisik, suaranya sekarang jelas di telingaku. Sekarang, kita duduk bareng. Selamanya, aku merasa tubuhku ditarik ke belakang. Ke arah air, aku coba teriak, tapi mulutku penuh air asin. Dunia gelap, titik. Aku bangun di kamar kos. Pagi hari, matahari sudah terbit. Tubuhku basah kuyup, seperti habis jatuh ke kolam. Tapi kosku kering, tidak ada genangan. Aku cek HP, ada pesan dari Dika dan Naya. Reno, lo di mana? Kami cari lo semalaman di dermaga. Lo hilang setelah Rara muncul. Kami takut banget. Aku balas, aku baik-baik aja. Di kos. Tapi saat aku berdiri, aku lihat cermin kecil di dinding. Pantulanku tersenyum, tapi aku tidak tersenyum. Rambutku sekarang panjang, basah, dan mataku mulai memutih di pinggirnya. Aku jalan ke sekolah seperti biasa. Masuk kelas 12 IPA 2. Semua murid menatapku aneh, karena aku basah kuyup, meski tidak hujan. Aku duduk di bangku nomor 7. Tidak ada yang berani usir. Dan di dalam kepalaku, suara ombak berhenti. Sekarang hanya ada suara satu kata, berulang-ulang. Pulang, pulang, pulang. Aku sudah tidak lagi Reno. Aku sudah jadi bagian dari bangku nomor 7. Dan setiap malam Jumat, aku menunggu. Menunggu siapa yang akan duduk di sini lagi. Karena sekarang, tempat ini kosong lagi. Tapi tidak untuk waktu lama. 3 bulan setelah malam di dermaga itu, sekolah SMA negeri di pinggiran Palu mulai terasa normal lagi. Kelas 12 IPA 2 sudah tidak lagi sepi. Murid-murid baru masuk, gosip tentang bangku nomor 7 mulai pudar jadi cerita lama yang diceritain sambil ketawa-ketawa di kantin. Bangku itu sekarang sering diduduki siswa cadangan saat kelas penuh. Tidak ada lagi jejak air. Tidak ada lagi kedipan lampu 3 kali. Bahkan Bu Yanti bilang, mungkin sudah selesai urusannya. Tapi aku tahu itu bohong. Aku bukan Reno lagi. Atau lebih tepatnya, Reno sudah tidak sepenuhnya Reno. Tubuh ini masih berjalan ke sekolah setiap hari, duduk di bangku biasa, bukan nomor 7, jawab absen, ikut ujian. Tapi di dalam kepala, ombak tidak pernah berhenti. Suara air menetes di telinga saat malam. Dan kadang, saat aku tidur, aku bangun dengan posisi duduk di bangku nomor 7, meski aku yakin aku tidur di kos. Orang-orang bilang aku berubah. Rambutku memang panjang sekarang, aku potong pendek tapi besoknya tumbuh lagi seperti tidak pernah dipotong. Kulitku lebih pucat, seperti habis keluar dari air lama. Teman-teman mulai menjauh. Dika dan Naya pindah kelas setelah kejadian dermaga. Mereka tidak pernah cerita detail, tapi aku tahu mereka takut melihatku. Pagi itu, Senin pagi biasa, kelas 12 IPA 2 kedatangan murid pindahan baru. Namanya Sari, cewek pendiam dari Donggala, katanya pindah karena orang tuanya pindah kerja ke Palu. Dia masuk kelas dengan tas basah, entah kenapa, meski tidak hujan. Bu Yanti suruh dia duduk di bangku kosong yang tersisa, nomor 7.
Saat Sari duduk, aku merasa sesuatu bergerak di dalam dadaku. Seperti ada yang bangun dari tidur panjang. Air mata Sari tiba-tiba menetes, padahal dia tersenyum. Dia bilang, "Maaf, Bu, saya alergi debu." Tapi aku tahu itu bukan alergi. Aku lihat dari tempat dudukku, di bawah bangku nomor 7, mulai ada genangan kecil lagi. Airnya bergerak pelan, seperti denyut nadi. Siang itu, saat jam kosong, Sari mendekatiku di koridor. Matanya merah, seperti habis nangis lama. "Reno, kamu kenal Rara?" "Iya," tanyanya pelan. Aku kaget, namanya tidak pernah disebut lagi sejak malam dermaga. "Kenapa tanya gitu?" Jawabku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, lebih serak, lebih basah. Sari menatapku lama. Aku mimpi buruk setiap malam sejak pindah ke Palu. Ada cewek basah kuyup duduk di bangku sekolah. Dia bilang, "Bangku ini milik kita berdua sekarang. Kamu harus bantu aku cari yang ketiga." Aku bangun dengan rambut basah, dan ada garam di bibirku. Seperti air laut, aku tidak bisa jawab, karena saat itu, aku merasa rambutku sendiri mulai menetes air. Pelan, dingin, malamnya, aku tidak pulang ke kos. Aku kembali ke sekolah sendirian, jam 23.45. Pintu kelas 12 IPA 2 terbuka sendiri saat aku mendekat. Di dalam gelap, hanya lampu emergensi yang redup. Bangku nomor 7, tidak kosong. Sari duduk di situ, sendirian, rambutnya panjang basah menutupi wajah. Dia tidak gerak, hanya menatap lurus ke depan. Aku mendekat pelan. "Sari, lo kenapa di sini malam-malam?" Dia angkat kepala perlahan. Wajahnya, bukan Sari lagi. Matanya putih kosong, seperti mataku di cermin dulu. Mulutnya terbuka, air menetes dari sudut bibir. Suara yang keluar bukan suara Sari. Suara Rara, dan suara Reno, bersamaan. "Kita butuh yang ketiga, kamu sudah jadi bagian kami. Sekarang, giliran dia, agar bangku ini penuh lagi." Aku mundur, tapi kakiku terasa ditarik ke bawah. Air mulai naik dari lantai, dingin menusuk. Genangan itu membentuk jejak kaki, bukan satu, tapi 3. Menuju ke bangku nomor 7. Saat aku menoleh ke belakang, pintu kelas tertutup sendiri. Dan di luar jendela, angin laut bertiup kencang, bawa suara ombak yang berbisik nama. Nama Sari, nama Reno, dan nama baru yang belum datang. Bangku nomor 7 tidak lagi menunggu satu orang. Sekarang dia menunggu 3, dan aku, sudah tidak bisa lari. Karena sekarang, setiap kali aku duduk di mana saja, aku merasa bangku itu ikut duduk di dalam diriku. Hari-hari setelah Sari duduk di bangku nomor 7 terasa seperti mimpi buruk yang lambat. Sekolah masih berjalan normal di permukaan, bel berbunyi, murid tertawa di koridor, guru mengajar seperti biasa. Tapi di kelas 12 IPA 2, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih lembab, meski Palu lagi kemarau panjang. Bau garam laut samar-samar muncul setiap jam kosong, seperti angin dari Teluk Palu menyusup masuk lewat celah jendela yang rusak. Sari sekarang jarang bicara, dia hanya duduk di bangku nomor 7, menatap ke depan sepanjang pelajaran. Kadang, kalau aku curi pandang, aku lihat bibirnya bergerak pelan, seperti mengucap mantra tanpa suara. Rambutnya semakin panjang setiap hari, basah di ujung-ujungnya. Dan yang paling mengganggu, setiap kali dia menoleh ke arahku, matanya bukan lagi coklat biasa. Ada kilau putih di pinggir pupilnya, sama seperti yang aku lihat di cermin kosku setiap malam. Aku coba hindari kelas sebisa mungkin. Tapi tubuh ini, seperti punya kehendak sendiri. Setiap istirahat, kakiku membawa aku kembali ke bangku nomor 7. Duduk di situ terasa nyaman, terlalu nyaman. Seperti pulang ke rumah yang sebenarnya. Air mulai menetes lagi dari bawah bangku, pelan tapi pasti. Genangan kecil membentuk pola, 3 jejak kaki berdampingan. Satu milik Rara, satu milik Reno, atau apa yang tersisa dariku. Dan satu lagi, masih kosong, menunggu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara ombak di telinga semakin keras, bercampur dengan bisik-bisik dalam bahasa yang asing tapi familiar. Aku tahu itu bahasa Tolaki kuno, kata-kata yang pernah aku dengar dari Mbok Sari dulu. Kata seperti, Mooli, dan Mosehe. Aku googling diam-diam di HP, Mooli adalah ritual Tolaki untuk menghubungkan dunia manusia dengan penghuni gaib, memohon izin atau kekuatan. Mosehe adalah tolak bala, menyucikan diri dari kutukan atau bala yang menempel.
Aku sadar, kami sedang diikat oleh sesuatu yang lebih tua dari sekadar dendam Rara. Pagi berikutnya, Sari mendekatiku di belakang gedung olahraga. Matanya merah, seperti habis nangis semalaman. Reno, atau siapapun yang ada di dalam kamu sekarang, aku tahu semuanya. Aku bukan pindahan biasa. Nenekku dari Donggala, dia keturunan Tolaki asli. Dia bilang, bangku nomor 7 itu bukan cuma tempat duduk. Itu, pintu kecil, ke Wentira. Wentira, nama itu membuat bulu kudukku berdiri. Kota gaib yang konon tersembunyi di hutan antara Palu dan Donggala, di kawasan kebun kopi yang gelap. Kerajaan jin atau makhluk tak kasat mata, serba kuning, penuh harta tapi penuh kutukan. Orang yang masuk ke sana jarang kembali utuh, jiwanya tertinggal, tubuhnya jadi boneka kosong. Sari lanjut, suaranya gemetar. Nenek bilang, Rara bukan korban kecelakaan biasa. Dia korban ritual Molly yang salah. Tahun 2014, pacarnya Andi dan keluarganya ikut ritual tolak bala di hutan dekat dermaga. Mereka minta kekayaan dari Wentira. Tapi mereka salah ucap mantra. Mereka panggil, penghuni, yang salah. Rara jadi tumbal, jiwanya ditarik ke bangku itu sebagai pintu. Dan sekarang, kita bertiga dipilih untuk lengkapi pintu itu. Biar Wentira bisa terbuka lagi. Aku ingin bilang itu gila. Tapi di dalam kepalaku, suara Rara tertawa pelan. Benar, kita butuh yang ketiga. Biar lengkap, biar pulang. Malam Jumat berikutnya, Sari ajak aku dan Dika, yang terpaksa ikut karena Naya sudah kabur ke Makassar. Kami bertiga pergi ke hutan kecil di belakang sekolah, tempat yang katanya dulunya dermaga lama sebelum banjir rob. Sari bawa seikat daun sirih, air garam laut sirenja, dan sebotol kecil berisi darah ayam hitam. Dia bilang itu untuk Molly sederhana. Kami duduk melingkar di tanah basah. Sari mulai ucap mantra tolaki kuno yang diajarkan neneknya. Suaranya pelan, berirama seperti nyanyian ombak. Molly, Molly, Owali, izinkan kami masuk. Mosehe, tolak bala yang menempel. Kembalikan yang hilang. Angin berhembus kencang. Daun-daun bergoyang liar. Di tengah lingkaran, tanah mulai retak kecil. Air asin naik dari retakan itu, membentuk genangan berbentuk pintu, kecil, kuning samar di pinggirnya. Tiba-tiba Sari berhenti bernyanyi. Matanya membelalak. Ada yang datang, yang ketiga. Dari arah hutan, muncul bayangan. Cewek muda, seragam SMA, rambut panjang basah. Bukan Rara, bukan Sari. Wajahnya, mirip Naya, tapi lebih tua, lebih pucat. Dia jalan pelan menuju kami. Jejak kakinya meninggalkan air kuning kecoklatan. Dika teriak, itu Naya. Bayangan itu berhenti di depan genangan. Lalu angkat tangan, menunjuk ke arah Dika. Suara 3 lapis terdengar bersamaan, Rara, Reno, dan sekarang. Naya yang gaib, kamu yang ketiga, duduklah, lengkapi bangku, buka pintu Wentira, pulang, bersama kami. Air dari genangan naik cepat, membasahi kaki Dika. Dia coba lari, tapi kakinya seperti terpaku. Sari menangis, tapi tangannya gemetar memegang daun sirih, seperti tahu ritual ini sudah terlambat. Aku merasa tubuhku ditarik ke depan, ke arah genangan kuning itu. Di dalamnya, aku lihat pantulan, bukan satu wajah, tapi 3, Rara, aku, dan sekarang Dika yang mulai memutih matanya. Malam itu, hutan di belakang sekolah sunyi kembali. Tapi bangku nomor 7 di kelas 12 IPA 2, sekarang penuh. 3 bayangan duduk berdampingan, menunggu siapa yang akan membuka pintu Wentira selanjutnya. Karena sekarang, kota gaib itu tidak lagi tertutup rapat, dan aroma kuning mulai menyebar ke seluruh Palu. Malam itu di hutan belakang sekolah terasa seperti akhir dari segalanya. Genangan air kuning yang naik dari retakan tanah bukan lagi sekadar air, itu seperti darah cair dari bumi yang terluka. Bau amis garam laut bercampur dengan sesuatu yang manis busuk, seperti buah kopi yang terlalu matang dan dibiarkan membusuk di tanah Donggala. Sari masih memegang daun sirihnya erat, tapi wajahnya sudah bukan wajah manusia biasa. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengulang mantra Mosehe yang seharusnya tolak bala, tapi justru seolah memanggil bala lebih besar. Dika berjuang melawan tarikan tak terlihat yang menyeret kakinya ke genangan kuning itu. Tidak mau, lepas gue, jeritnya. Suaranya pecah seperti gelas jatuh di batu karang. Tapi tarikannya semakin kuat. Aku melihat kulit kakinya mulai memutih,
seperti terendam air terlalu lama, dan urat-urat biru muncul di permukaannya, berdenyut seperti ombak kecil. Sari coba maju untuk bantu, tapi tangannya bergetar. Ini salah, ritual Molly ini terbalik. Kita bukan membuka pintu kecil, kita membuka pintu utama Wentira. Bayangan yang mirip Naya, atau apapun yang menyamar jadi dia tersenyum lebar. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan gigi yang kuning seperti emas Wentira yang legendaris. Lengkap sudah, 3 jiwa untuk 3 pintu. Masuklah, lihat kota kami. Genangan kuning membesar tiba-tiba, seperti lubang yang menganga. Airnya naik sampai pinggang kami bertiga. Dinginnya bukan dingin biasa, itu dingin yang menusuk jiwa, membuat ingatan lama muncul kembali. Aku ingat malam dermaga dulu, saat Rara menarikku. Tapi sekarang, lebih buruk. Di dalam genangan, aku lihat pantulan kota, bangunan-bangunan tinggi dari batu kuning yang bercahaya, jalanan beraspal emas, tapi semuanya miring, seperti kota yang tenggelam dan dibangun ulang di dasar laut. Wentira, kota gaib yang katanya penuh harta, tapi setiap harta itu dibayar dengan jiwa. Dika jatuh lebih dulu, tubuhnya terseret ke bawah, air kuning menutupi kepalanya. Saat dia muncul kembali, matanya sudah putih sepenuhnya. Tidak ada jeritan lagi, hanya senyum kosong. Ayo pulang, bisiknya. Suaranya sekarang bercampur dengan suara Rara dan Reno. Sari berusaha melawan. Dia lempar daun sirih ke genangan, berharap Mosehe bekerja. Tapi daun itu malah meleleh jadi bubur kuning, dan dari dalam genangan muncul tangan-tangan kecil, tangan Jin Wentira, katanya neneknya dulu. Tangan-tangan itu menarik Sari ke bawah. Aku dengar tulangnya berderak pelan, seperti kayu basah yang patah. Darah mulai bercampur di air kuning, membuatnya jadi merah jingga seperti matahari terbenam di Teluk Palu. Sari teriak sekali, Reno, tutup pintu. Jangan biarkan mereka keluar. Aku yang terakhir. Tubuhku sudah setengah tenggelam. Di dalam Wentira yang terpantul, aku lihat kami bertiga duduk di bangku raksasa, bangku nomor 7 yang membesar jadi tahta kuning. Rara duduk di tengah, tersenyum. Sekarang kita lengkap, kota ini milik kita, dan Palu akan jadi bagiannya. Aku coba pegang sesuatu, pohon, batu, apapun. Tapi tanganku lemas. Air kuning masuk ke mulutku, rasanya asin manis, seperti air mata jin. Dunia mulai gelap, tapi sebelum semuanya hilang, aku lihat dari hutan, cahaya kuning mulai menyebar. Ke arah sekolah, ke arah kota Palu, pintu terbuka, dan dari dalamnya, suara ribuan bisik terdengar, pulang, pulang, pulang. Titik. Aku bangun di kelas 12 IPA 2. Pagi hari, sekolah sepi, tapi bukan sepi biasa. Murid-murid masuk pelan-pelan, tapi wajah mereka pucat. Beberapa rambutnya basah, beberapa mata mereka mulai memutih di pinggir. Bu Yanti absen seperti biasa. Tapi saat dia panggil nama Dika, Sari, dan Reno, tidak ada yang jawab. Karena kami sudah tidak di sini. Kami di Wentira, tapi bangku nomor 7 sekarang bercahaya kuning samar. Dan di sekitarnya, genangan air kuning mulai muncul. Bukan 1, bukan 3, tapi banyak, menyebar ke bangku lain. Seseorang duduk di bangku nomor 7 hari itu. Murid baru, dia tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Dan di luar jendela, angin dari hutan Donggala bertiup, bawa aroma kuning yang manis busuk. Pintu Wentira sudah terbuka, tidak ada lagi yang bisa menutupnya. Sekarang, setiap bangku di kelas jadi pintu kecil, dan setiap murid jadi yang berikutnya. Palu bukan lagi kota manusia, ini kota kami sekarang. Hari-hari setelah pintu Wentira terbuka terasa seperti kota yang perlahan kehilangan warna. Palu masih Palu di mata orang luar, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman masih macet. Pedagang di Pasar Impres masih teriak-teriak jualan ikan asin, dan anak-anak masih main bola di lapangan voli dekat sekolah. Tapi bagi yang sudah merasakan, semuanya berubah. Udara terasa lebih berat, lembab meski matahari terik. Setiap hembusan angin dari Teluk Palu membawa bau kuning manis yang samar, seperti emas yang dicampur garam dan busuk. Orang-orang mulai batuk-batuk tanpa sebab, mata mereka merah, dan beberapa mulai bicara sendiri di malam hari. Di grup WA alumni sekolah, ada yang posting, kenapa akhir-akhir ini air keran di rumah gue rasanya asin. Tidak ada yang jawab, karena yang tahu, sudah tidak lagi bisa bicara normal. Di SMA negeri itu, kelas 12 IPA 2 jadi pusatnya. Bangku nomor 7 sekarang bukan lagi bangku kayu biasa. Warnanya mulai menguning di pinggir-pinggir,
seperti emas Wentira yang merembes ke dunia nyata. Setiap pagi, murid yang duduk di dekatnya bangun dengan rambut basah, meski tidak hujan. Beberapa mulai lupa nama sendiri. Yang paling parah, beberapa murid kelas lain mulai pindah duduk ke kelas 12 IPA 2 tanpa alasan. Mereka bilang, di sini lebih nyaman. Tapi matanya kosong, seperti orang yang sudah menyerah. Sari, Dika, dan aku, atau apa yang tersisa dari kami, tidak lagi punya tubuh tetap. Kami berpindah, seperti bayangan air. Kadang muncul di cermin kamar murid lain, kadang di genangan hujan kecil di koridor, kadang di pantulan jendela kelas saat matahari terbenam. Kami tidak lagi bicara dengan suara. Kami bisik langsung ke pikiran orang. Dan yang kami bisik selalu sama. Duduklah di sini, lengkapi kami, pulang ke Wentira, kota ini sudah milik kami. Bu Yanti yang terakhir sadar ada yang salah. Dia yang dulu paling skeptis, sekarang sering duduk sendirian di ruang guru, menatap foto kelas tahun 2014. Foto Rara di baris belakang, tersenyum tipis, rambut basah karena habis dari perahu. Bu Yanti mulai cari tahu sendiri. Dia pergi ke Mbok Sari di Donggala, meski Mbok Sari sudah renta dan jarang bicara. Mbok Sari, dengan suara serak karena usia, akhirnya cerita yang sebenarnya. Wentira bukan cuma kota gaib, itu tempat penyimpanan janji-janji yang dilanggar. Rara bukan korban pertama. Tahun 70-an, ada ritual besar di hutan Sirenja. Keluarga kaya Palu minta kekayaan dari jin Wentira. Mereka janji tumbal, anak gadis dari keluarga nelayan. Tapi setelah dapat harta, mereka ingkar. Jin marah. Wentira terkunci di dunia gaib, tapi pintunya selalu mencari cara terbuka lagi. Setiap 10 tahun, ada tumbal 3 jiwa yang dipilih. Rara tahun 2014. Sekarang, kalian bertiga, dan kalau tidak ditutup, Palu akan jadi Wentira kedua. Semua orang akan pulang ke sana. Tubuh tinggal di sini, jiwa hilang. Mbok Sari beri Bu Yanti satu benda terakhir, sehelai kain kafan tua yang dibuat dari kain tenun tolaki, dicelup air laut Sirenja dan darah ayam hitam. Ini kain penutup, harus dibawa ke pusat Wentira, di bawah dermaga lama. Tapi yang bawah harus rela jadi pintu terakhir. Artinya, dia tidak akan kembali. Bu Yanti pulang dengan kain itu di tasnya. Dia tidak cerita ke siapapun. Tapi malam itu, dia masuk ke kelas 12 IPA 2 sendirian. Lampu emergensi menyala redup. Bangku nomor 7 bercahaya kuning terang, seperti lampu neon yang rusak. Dia duduk di bangku itu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang dewasa duduk di situ. Kami bertiga muncul di sekitarnya, bayangan basah, rambut panjang menutupi wajah. Rara di tengah, aku di kiri, Dika di kanan. Sari, sudah melebur jadi bagian dari genangan kuning di lantai. Bu Yanti tidak takut. Dia buka kain kafan itu, lipat jadi segitiga, lalu letakkan di pangkuannya. Rara, Reno, Dika, Sari, kalian bukan lagi muridku. Kalian sudah jadi bagian Wentira. Tapi Palu bukan milik kalian. Ini rumah orang-orang yang masih bernapas. Pulanglah, atau biarkan aku tutup pintu ini dengan diriku. Kami bertiga mendekat. Air kuning naik dari lantai, membasahi kakinya. Bau manis busuk semakin kuat. Di luar jendela, angin laut bertiup kencang, membawa suara ombak yang berteriak nama-nama murid yang sudah pulang. Bu Yanti mulai ucap doa tolaki kuno yang dia hafal dari Mbok Sari. Suaranya gemetar, tapi tegas. Mosehe, Mooli, tutup pintu. Kembalikan yang dicuri. Biarkan Wentira tidur lagi. Kain kafan mulai bergetar. Cahaya kuning dari bangku nomor 7 redup perlahan. Tapi kami tidak mundur. Kami tarik Bu Yanti ke bawah. Air kuning naik sampai dada. Matanya mulai memutih di pinggir. Tapi sebelum semuanya gelap, Bu Yanti tersenyum tipis. Maafkan aku, karena dulu aku tidak percaya. Dia tekan kain kafan ke dada kami bertiga, ke bayangan kami. Cahaya kuning meledak pelan, seperti lampu yang pecah. Genangan air kuning surut cepat, meninggalkan lantai kering. Kami bertiga teriak tanpa suara, suara ombak yang pecah di karang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bangku nomor 7 benar-benar kosong. Pagi harinya, sekolah kembali normal. Bu Yanti tidak masuk, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya kain kafan tua yang ditemukan terlipat rapi di bangku nomor 7, basah sedikit di ujungnya. Dan di Teluk Palu, ombak terdengar lebih tenang.
Tapi di hutan Donggala, di bawah dermaga lama, ada retakan kecil yang masih bercahaya kuning samar. Menunggu janji berikutnya yang dilanggar. Pagi setelah Bu Yanti duduk di bangku nomor 7, Palu terasa seperti kota yang baru saja lolos dari mimpi buruk tapi masih ingat rasanya. Sekolah dibuka seperti biasa, murid-murid masuk kelas dengan wajah lelah, tapi tidak lagi pucat seperti mayat hidup. Rambut mereka kering, mata mereka normal, genangan kuning di lantai kelas 12 IPA 2 sudah hilang, hanya meninggalkan noda samar seperti bekas tumpahan kopi yang sudah dikeringkan berhari-hari. Bangku nomor 7 kosong lagi. Benar-benar kosong, tidak ada cahaya kuning, tidak ada bau amis manis. Hanya kayu tua yang sudah usang. Bu Yanti tidak masuk, tidak ada kabar, HP-nya mati, rumahnya kosong. Orang tuanya di Makassar bilang dia tidak pernah pulang. Hanya ada pesan singkat di grup guru, "Maaf, saya harus pergi sebentar. Jaga anak-anak." Pesan itu dikirim jam 3.17 dini hari, setelah kejadian di kelas. Tapi di Palu, sesuatu masih bergerak. Sore itu, hujan deras turun tiba-tiba, hujan pertama setelah kemarau panjang. Air menggenang di jalan-jalan, di lapangan voli, di depan dermaga lama. Dan di genangan-genangan itu, mulai muncul pantulan kuning samar. Bukan kuning terang seperti sebelumnya, tapi kuning redup, seperti lampu jauh yang hampir padam. Aku, atau sisa-sisa aku, masih ada. Tidak sepenuhnya hilang. Aku merasakan tubuh Reno ini berjalan lagi ke sekolah malam itu, meski aku tidak lagi mengendalikannya sepenuhnya. Kakiku bergerak sendiri menuju kelas 12 IPA 2. Pintu terbuka pelan. Di dalam, lampu emergensi menyala redup. Bangku nomor 7, masih kosong. Tapi di depannya berdiri Bu Yanti. Dia basah kuyup, seragam guru yang sudah usang menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajah. Matanya, putih di pinggir, tapi masih ada sisa warna coklat di tengah. Dia memegang kain kafan tua itu, sekarang robek di beberapa bagian, tapi masih utuh di tengah. "Reno, Rara, Dika, Sari, kalian masih di sini," katanya pelan. Suaranya campuran antara Bu Yanti dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Aku sudah tutup pintu utama di dermaga. Tapi pintu kecil, masih ada di setiap genangan. Di setiap air yang menggenang di Palu. Kalian tidak bisa keluar sepenuhnya. Tapi aku bisa, mengunci kalian dari dalam. Dia duduk lagi di bangku nomor 7. Kali ini, dia tidak bicara mantra Mosehe atau Mooli. Dia hanya duduk diam, menatap ke depan seperti murid yang menunggu bel pulang. Lalu, aku merasakan tarikan terakhir. Tubuh Reno bergerak maju. Dika dan Sari muncul sebagai bayangan di sampingnya. Rara di tengah. Kami mendekat, tangan kami yang basah menyentuh bahu Bu Yanti. Air kuning mulai naik lagi dari lantai, tapi kali ini lambat, seperti napas terakhir. Bu Yanti angkat kain kafan, lipat jadi persegi kecil, lalu tekan ke dada kami satu persatu, kebayangan Rara, kebayangan Dika, kebayangan Sari, dan terakhir ke aku. Saat kain menyentuh, aku merasakan sesuatu pecah di dalam. Seperti gelas yang jatuh ke dasar laut. Suara ombak di telingaku berhenti tiba-tiba. Dingin yang menusuk jiwa surut. Aku lihat pantulan di jendela, wajah Reno kembali normal. Rambut pendek, mata coklat biasa. Bu Yanti tersenyum tipis, senyum guru yang bangga pada muridnya. "Pulanglah, anak-anak, kelas sudah selesai." Kain kafan menyala kuning terakhir kali, cahaya yang lembut, bukan ganas. Lalu padam, genangan kuning surut ke bawah lantai, seperti air ditarik ke saluran pembuangan. Bangku nomor 7 kembali jadi kayu biasa. Bu Yanti berdiri pelan, tubuhnya gemetar, tapi dia masih berdiri tegak. Dia jalan ke pintu kelas, menoleh sekali lagi. "Jangan duduk di bangku itu lagi. Biarkan kosong, selamanya." Dia keluar, pintu tertutup pelan. Malam itu, hujan berhenti. Palu kembali kering, angin laut bertiup normal, tanpa bau manis busuk. Pagi harinya, aku, Reno yang asli, bangun di kos. Rambutku pendek lagi, kulitku hangat, tidak ada suara ombak, tidak ada jejak air. Aku cek cermin, mataku normal. Aku pergi ke sekolah. Kelas 12 IPA 2 ramai seperti biasa. Bangku nomor 7 kosong. Murid-murid menghindarinya secara alami, tanpa ada yang bilang apa-apa. Seperti aturan tak tertulis yang kembali hidup. Bu Yanti tidak pernah kembali. Beberapa bulan kemudian,
ada kabar dia pindah ke desa kecil di Sirengja, hidup sendirian dekat pantai. Katanya dia sering duduk di dermaga lama, menatap laut, seperti menjaga sesuatu. Dan di dermaga itu, retakan kecil di bawah tanah sudah tertutup. Tidak ada lagi cahaya kuning, hanya batu dan pasir biasa. Tapi kadang, saat malam Jumat, kalau hujan deras dan genangan muncul di mana-mana, anak-anak kecil di Palu bilang mereka melihat bayangan samar di air. Bayangan guru tua yang duduk sendirian, menunggu. Menunggu kalau suatu hari pintu Wentira dibuka lagi. Bangku nomor 7 tetap kosong. Bukan karena takut, tapi karena sudah ada yang menjaganya. Dari dalam, selamanya. Bangku nomor 7 akhirnya kosong lagi. Bu Yanti sudah pergi menjaga dari tempat yang tak terlihat. Rara, Reno, Dika, Sari mungkin sudah pulang. Atau mungkin, mereka hanya tidur sebentar di Wentira, menunggu janji berikutnya yang dilanggar. Palu kembali tenang, tapi di setiap genangan hujan, di setiap cermin yang basah, di setiap malam Jumat. Ada kemungkinan kecil bahwa retakan itu masih ada. Dan kalau suatu hari kamu mendengar bisik, pulang, di telingamu. Ingat cerita ini, terima kasih sudah ikut sampai akhir season ini. Kalian yang bertahan sampai sini, kalian berani. Like kalau kamu merasa cerita ini nyata, komentar di bawah kalau kamu pernah dengar kisah serupa di daerahmu, dan subscribe supaya kalau Wentira bangun lagi, kamu yang pertama tahu. Jaga diri di malam hari. Jangan panggil nama yang tak seharusnya dipanggil. Dan kalau kamu ke Palu suatu hari, jangan duduk di bangku nomor 7. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.